Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah digital ekonomi dengan pembahasan inovasi digital dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Inovasi digital adalah fakta luar biasa dalam sejarah ekonomi masyarakat kapitalis dan juga sebagian besar yang bertanggung jawab atas sebagian besar dari apa yang pada pandangan pertama akan kita kaitkan dengan faktor-faktor lain. Semua orang setuju bahwa ini akan menjadi berita yang meresahkan jika tingkat inovasi Amerika, Jerman, Jepang menurun. Tetapi sepertinya tidak bisa setuju sama sekali tentang apakah ini benar-benar terjadi. Kita sedang peduli dengan inovasi bukan hanya karena kita menyukai hal-hal baru dan tentu saja kita menyukainya. Seperti yang diamati oleh novelis William Makepeace, keterbaruan memiliki pesona yang hampir tidak dapat ditahan oleh pikiran kita. Beberapa dari kita hampir tidak dapat menahan daya pikat gadget baru. Yang lain terpesona oleh gaya busana terbaru atau tempat baru yang ingin kita kunjungi atau kita lihat. Dari sudut pandang ekonom, merumuskan keinginan-keinginan terbaru ini adalah hal yang hebat. Mengurus permintaan konsumen ini biasanya dipandang sebagai hal yang baik, tetapi inovasi juga merupakan kekuatan penting yang membuat masyarakat kita lebih makmur. Mengapa inovasi adalah hampir segalanya? Kemampuan suatu negara untuk meningkatkan standar hidupnya dari waktu ke waktu hampir seluruhnya bergantung pada kemampuan untuk meningkatkan output setiap pekerjaannya. Dengan kata lain, meningkatkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi segala sesuatu, dari mobil hingga resleting yang kita produksi. Sebagian besar, negara tidak memiliki kekayaan mineral atau cadangan minyak yang luas, dan karenanya tidak dapat menjadi kaya dengan mengekspornya. Jadi, statusnya cara yang layak bagi masyarakat untuk menjadi lebih kaya, untuk meningkatkan standar hidup yang tersedia bagi masyarakatnya, adalah agar perusahaan dan pekerja mereka terus mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dari jumlah orang yang sama. Paul berbicara memiliki banyak pakar ketika para ekonom berkata, produktivitas bukan segalanya, tetapi dalam jangka panjang itu hampir segalanya. Mengapa? Karena kemampuan suatu negara untuk meningkatkan standar hidupnya dari waktu ke waktu bergantung pada kemampuannya untuk memproduksi. Inovasi adalah bagaimana pertumbuhan produktivitas ini terus terjadi. Karena jika tidak ada inovasi, produk tersebut akan monoton, maka konsumen tidak akan terus membelinya karena monoton tersebut, karena tidak ada inovasi tersebut, dan produksi akan menurun. Tapi jika inovasi terus digalakan, maka konsumen akan terus berpikir ada keterbaruan dalam suatu produk tertentu dan terus membeli produk tersebut. Seperti kita contohkan gadget iPhone. Kalau iPhone itu standarnya hanya iPhone 7 dan berhenti sampai di iPhone 7 itu saja hingga saat ini, apakah Anda akan terus membeli handphone iPhone? Tidak, pasti Anda akan bosan dengan fitur-fitur itu saja, dan sementara Android lain sudah meningkatkan inovasinya. Maka Anda akan beralih kepada gadget yang lebih mutakhir. Maka dari itu, Apple atau iPhone terus diinovasi menjadi iPhone 8, iPhone 10, iPhone 11 hingga saat ini iPhone 13 yang terdapat inovasi-inovasi terbaru di dalamnya. Makanya kita terus membeli iPhone dan terus juga perusahaan memproduksi iPhone tersebut.
Mengapa kita harus khawatir jika inovasi mulai digunakan? Bob Gordon, seorang ekonom, terkesan dengan tenaga produktif yang dilepaskan oleh mesin uap dan teknologi lain dari masa revolusi industri. Saat ia menulis ini, hampir tidak ada pertumbuhan ekonomi selama 4 abad dan mungkin untuk milenium sebelumnya. Sebelum 1750 atau kira-kira ketika revolusi industri dimulai, ini tidak hanya disebabkan oleh revolusi industri yang asli, tetapi juga untuk yang kedua itu juga bergantung pada inovasi teknologi. Gordon menekankan peran teknologi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti saat ini, beliau terkesan dengan tenaga revolusi. Penemuan-penemuan hebat dan revolusi industri kedua ini, menurut Gordon, begitu penting dan jangkauannya jauh sehingga butuh 1 abad penuh untuk menghasilkan efek utamanya. Tapi, begitu efek itu terwujud, masalah baru mulai timbul. Begitu efek ini terwujud, masalah baru muncul, pertumbuhan terhenti, dan bahkan mulai menurun dengan resiko sembrono ketika mesin uap kehabisan uap, mesin pembakaran internal ada di sana untuk menghentikannya. Tetapi begitu mesin pembakaran internal kehabisan bahan bakar, kita tidak punya banyak bahan lagi untuk menggunakan kata-kata Gordon. Pertumbuhan produktivitas melambat secara nyata setelah tahun 1970, sementara membingungkan pada saat itu. Nampaknya semakin jelas bahwa manfaat satu kali saja dari Great Invention dan spin-off-nya telah terjadi dan tidak dapat terjadi lagi. Seperti kita contohkan saat ada listrik mulai hadir. Ya, listrik mulai hadir awalnya dengan teknologi dengan tenaga air, kemudian dengan tenaga angin, kemudian saat ini listrik dengan teknologi nuklir, kemudian ada juga listrik dengan tenaga surya, dan baru-baru ini terjadi listrik dengan tenaga bayu. Nah, itu diinovasikan agar supaya listrik terus berjalan, tidak berhenti seperti pada tahun 1917, pada tahun 1700-an, 1700-an gitu ya. Maka dari itu inovasi mulai terus digalakan dengan apa listrik ini dapat menyala seperti itu. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena inovasi jangan dihabiskan sekaligus. Untuk setiap ilmuwan yang bijak, data adalah penentu utama hipotesis. Jadi apa yang dikatakan data di sini, apakah angka produktivitas mendukung pandangan pesimistis tentang kekuatan digitalisasi ini? Namun pertama-tama kita ingin menyajikan pandangan yang sangat berbeda tentang cara kerja inovasi alternatif dari gagasan bahwa inovasi sudah habis. Nah, inovasi itu tidak perlu habis. Jangan dihabiskan seperti itu. Nah, kalau kita lihat kenapa Apple itu masih unggul dalam hal gadget, karena mereka itu mengeluarkan inovasinya tidak sekaligus banyak, meningkatkan inovasinya dari seri ke-1 hingga ke-13 saat ini perlahan-lahan namun optimal. Bisa kita bandingkan dengan gadget lainnya gitu ya. Mereka mengeluarkan daya tarik dengan bisa tahan air, bisa fast charging, bisa multiple working dengan bisa mengerjakan dalam satu layar pekerjaan yang banyak seperti itu. Tapi Apple hanya mengeluarkan satu inovasi atau sedikit inovasi baru dalam
seri terbarunya. Tapi inovasi yang dia keluarkan memang sedikit tapi maksimal, begitu. Jadi tidak salah ketika dia menjadi brand yang ternama karena setiap inovasi yang digunakan selalu optimal atau produk yang dia keluarkan tidak pernah gagal, karena Apple tidak pernah terburu-buru dalam mengeluarkan suatu inovasi. Sampai saat ini telah banyak produk mengeluarkan laptop dengan touchscreen, Apple tidak terburu-buru untuk mengeluarkan Mac-nya dengan layar touchscreen. Teknologi tujuan umum yang benar-benar penting saat mesin uap tidak hanya secara besar-besaran meningkatkan jumlah daya yang tersedia untuk pabrik dan membebaskan beban mereka dari pekerjaan untuk ditempatkan di dekat aliran sungai sebagai bagian penggerak kincir air, hal itu juga merevolusi perjalanan darat dengan memungkinkan rel kereta api dan perjalanan laut dengan kapal uap. Menurut pendapat para ekonom bahwa inovasi seperti teknologi tenaga uap dan listrik untuk tujuan umum, apakah kita sendiri yang berpikir bahwa teknologi informasi dan komunikasi termasuk dalam kategori yang sama dengan mesin uap dan listrik? Sebagian besar sejarawan ekonom setuju dengan penilaian bahwa teknologi informasi dan komunikasi memenuhi semua kriteria yang diberikan di atas dan karenanya harus bergabung dengan klub teknologi tujuan umum. Gordon dan Cohen adalah ekonom kelas dunia, tetapi mereka tidak memberikan hak mereka pada teknologi digital. Ide besar berikutnya yang diajukan oleh Romer telah ditemukan, yaitu dapat dilihat dalam komunitas pikiran dan mesin baru yang dimungkinkan oleh perangkat digital jaringan yang menjalankan berbagai perangkat lunak yang menakjubkan. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan cara-cara baru yang radikal dengan cara menggabungkan sehingga bisa menggabungkan ide-ide kembali, seperti bahasa, percetakan, perpustakaan, atau pendidikan universal. Jaringan digital global mendorong inovasi rekombinan. Facebook telah menggabungkan infrastruktur web dengan memungkinkan orang untuk mendigitalkan jaringan sosial mereka dan menempatkan media online tanpa harus belajar HTML. Apakah ini kombinasi kemampuan teknologi yang mendalam atau tidak? Itu adalah yang populer dan secara ekonomi signifikan. Karena pada Juli 2013, perusahaan ini bernilai lebih dari 60 miliar US dollar. Batas pertumbuhan rekombinan. Jika pandangan rekombinan inovasi ini benar, maka masalah akan muncul. Ketika jumlah blok bangunan meledak, kesulitan utama adalah mengetahui kombinasi mana yang akan bernilai. Dalam makalahnya Rekombinan Growth, Martin Weitzman, seorang ekonom, mengembangkan model matematika dari teori pertumbuhan baru di mana faktor-faktor tetap dalam perekonomian, peralatan mesin, truk, laboratorium, dan sebagainya ditambah dari waktu ke waktu oleh potongan-potongan pengetahuan yang kemudian dia sebut sebagai bibit atau benih ide. Dan pengetahuan itu sendiri meningkat seiring waktu ketika benih ide sebelumnya digabungkan menjadi yang baru. Gordon mengajukan pertanyaan provokatif. Apakah pertumbuhan sudah berakhir? Kita akan menanggapi atas nama Weitzman, Romer, dan ahli teori pertumbuhan baru lainnya dengan tidak ada kesempatan. Ini hanya tertahan oleh ketidakmampuan kita untuk memproses semua ide baru dengan cukup cepat. Seperti yang ditulis Weitzman,
Di dunia seperti itu, inti kehidupan ekonomi dapat tampak semakin terpusat pada pemrosesan yang semakin intensif dari ide-ide benih baru yang jumlahnya semakin banyak menjadi inovasi yang dapat diterapkan. Pada tahap awal perkembangan, pertumbuhan dibatasi oleh sejumlah ide baru yang potensial, tetapi kemudian dibatasi hanya oleh kemampuan untuk memprosesnya. Dr. Warsito juga merupakan salah satu peneliti Indonesia yang berkarir di Shizuoka University Jepang. Semula dia dikenal sebagai ahli tomografi, yaitu ilmu atau teknologi tentang cara melihat reaksi dalam reaktor baja. Atas dasar pengalaman pribadinya dan begitu kuatnya dorongan untuk membantu Suwarni, kakak perempuan yang menderita kanker payudara stadium 4, Dr. Warsito kemudian berusaha membuat alat pembunuh sel kanker. Walaupun beliau bukan seorang dokter medis, alhasil terciptalah alat terapi yang disebut Breast Cancer Electrocapacity Therapy. Bentuk alat terapi ini mirip bra yang di dalamnya mengandung aliran listrik statis dari baterai yang bisa di-charge. Alat ini menggunakan teknologi pemindai atau tomografi kapasitansi listrik berbasis medan listrik yang statis. Setelah 1 bulan pemakaian alat tersebut, Warsito tak menyangka bahwa hasil tes laboratorium menyatakan bahwa Suwarni telah negatif kanker, kakak perempuan tersebut, dan sebulan kemudian dinyatakan bersih dari kanker. Ternyata kerja kerasnya Warsito membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, dan itu dapat juga digunakan oleh banyak orang ketika diproduksi untuk massal. Kemudian batas pertumbuhan ini dapat dilihat contoh inovasi dari Dr. Warsito seperti di gambar. Apa yang dibutuhkan masalah ini adalah lebih banyak pasang mata dan komputer yang lebih besar. Pada intinya adalah tidak ada batasan dari suatu inovasi dan keterbaharuan. Setiap ilmuwan bisa saja membuat suatu inovasi. Seperti itu. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah melibatkan lebih banyak orang dalam proses pengujian dan teknologi digital. Ini gunanya untuk membantu untuk berpartisipasi dengan banyak orang. Inovasi yang setara dengan hal ini dengan lebih banyak peluang, kombinasi yang lebih kuat akan ditemukan. Pihak NASA punya tujuan dengan meningkatkan kemampuan untuk memprediksi sinar matahari atau terjadi letusan flare di permukaan matahari. Akurasi ini dapat menjadi peringatan penting agar tidak terjadi bencana gelombang radiasi matahari karena peristiwa partikel surya. Dapat membawa tingkat radioaktif berbahaya ke perangkat yang tidak dilindungi dan orang-orang di luar angkasa. Meskipun 35 tahun penelitian dan data tentang SPE, NASA menyadari tidak ada metode yang tersedia untuk prediksi awal intensitas atau waktu peristiwa partikel matahari. Jelas, mereka yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk meningkatkan prediksi SPE ini bukan bagian dari komunitas fisika astronomi yang diketahui. Mereka juga mencatat bahwa orang-orang dengan keahlian yang jauh dengan masalah-masalahnya tampaknya lebih cenderung menerapkan solusi yang lebih tinggi. Kemudian, kita bercerita tentang Profesor B.J. Habibie almarhum yang setelah merampungkan studinya di Institut Teknologi Rhine-Westphalia Utara di Aachen, Jerman, Profesor Dr. Ing B.J. Habibie ini melanjutkan karirnya sebagai peneliti di bidang kedirgantaraan. Salah satu inovasi penting yang membuat sosoknya diperhitungkan di dunia ini karena progression check theory.
Progression Crack Theory atau teori keretakan. Habibie mudah menemukan cara untuk mengantisipasi struktur badan pesawat yang membuatnya menjadi lebih kuat. Temuan itu mampu mengantisipasi kecelakaan dengan meningkatkan faktor keselamatan penerbangan. Teori yang ditemukan oleh Mr. Crack ini mampu mengkalkulasi keretakan pesawat karena proses terbang landas dan merancang bangun desain pesawat modern untuk menghindari kecelakaan. Bahkan, kalkulasi Habibie sangat detail sampai ke tingkat atom material pesawat. Di era itu, industri pesawat terbang dihadapkan pada kebuntuan karena adanya kerusakan pesawat yang kerap tidak terdeteksi. Nah, keretakan ini terjadi akibat fatigue atau kelelahan pada struktur pesawat yang tidak terlihat. Akibatnya, angka kecelakaannya cukup tinggi. Kemudian, Habibie menciptakan atau menemukan temuan dengan crack teori, progression crack teori tersebut yang digunakan dengan tujuan untuk meminimalisir kecelakaan pesawat. Pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk usaha kecil dan inovasi, literatur yang substansial tetapi sebagian besar tidak meyakini meneliti hubungan antara ukuran perusahaan dan inovasi. Studi-studi ini telah terhambat oleh kesulitan mengukur input dan output yang inovatif serta tantangannya untuk menciptakan sampel yang bebas dari bias seleksi dan masalah estimasi lainnya. Salah satu sedikit keteraturan empiris yang muncul dari studi inovasi teknologi adalah peran penting yang dimainkan oleh perusahaan kecil dan pendatang baru di industri tertentu. Ash dan Aldrich tahun 1988 meneliti pertanyaan ini secara lebih sistematis. Mereka mendokumentasikan bahwa kontribusi perusahaan kecil untuk inovasi adalah fungsi dari kondisi industri. Kontribusi besar dalam industri yang belum matang yang relatif tidak terkonsentrasi, dan temuan ini menunjukkan bahwa pengusaha dan perusahaan kecil sering memainkan peran kunci dalam mengamati di mana teknologi baru dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan dalam memperkenalkan produk dengan cepat. Jadi, kita tidak bisa meremehkan usaha kecil karena usaha kecil itu merupakan kunci. Dan seperti kita lihat sebelumnya tadi bahwa Profesor B.J. Habibie menemukan progression crack teori itu karena kerusakan-kerusakan kecil yang tidak terlihat dapat menyebabkan kecelakaan pesawat. Nah, kenapa usaha kecil dan inovasinya merupakan kunci juga di mana teknologi baru dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Model Ventura dan inovasi. Model Ventura dapat didefinisikan sebagai ekuitas atau investasi terkait ekuitas di perusahaan swasta muda, di mana investor adalah perantara keuangan yang biasanya aktif sebagai direktur, penasihat, atau bahkan manajer perusahaan. Kapitalis Ventura sementara menyumbang sebagai bagian yang relatif kecil dari total pembiayaan, memberikan modal awal yang penting dan panduan bagi banyak perusahaan baru di industri yang sedang berkembang. Jika perusahaan kecil atau bahkan beberapa bagian dari perusahaan kecil memainkan peran penting dalam proses inovasi, satu tujuan kebijakan harus ditunjukkan untuk mengatasi ancaman terhadap perkembangan masa depan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk ancaman yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah yang salah arah. Betapapun baiknya niat para perancang, satu area yang saya yakini patut mendapat perhatian khusus adalah paten merupakan mekanisme kunci untuk melindungi kekayaan intelektual. Yang terakhir,
Beberapa upaya pemulihan ekonomi berbasis riset dan inovasi. Yang pertama, mendorong riset ekonomi hijau melalui kegiatan-kegiatan yang mencakup pengembangan energi baru dan terbarukan, bahan bakar hijau atau green fuel, sarana dan prasarana berkendaraan listrik seperti fast charging, stasiun sebagai stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kemudian, mempercepat komersialisasi hasil riset dan inovasi melalui kerjasama dengan dunia usaha seperti industri dan UMKM, serta dengan lembaga penelitian lainnya. Upaya ini sangat penting dalam alih teknologi yang mengarah pada pemanfaatan teknologi modern yang mempunyai daya proses yang optimal. Kemudian, meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam pengembangan riset dan inovasi melalui pemanfaatan data online dan offline sehingga akan terjadi integrasi digital. Kemajuan teknologi digital haruslah dipandang menjadi sebuah peluang bagi Indonesia karena berbagai studi menyatakan bahwa peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka sangat lebar karena didukung oleh sejumlah faktor, seperti jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 70,7%, yang ditopang oleh generasi Z-nya sebanyak 27% dan generasi Y atau milenialnya sebanyak 25,87%. Artinya, lebih dari 50% generasi Z dan generasi milenialnya mendominasi untuk produktivitas. Sehingga kemajuan teknologi digital ini sangat berpeluang besar untuk Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan silakan diskusikan di forum, karena selain forum menjadi tempat diskusi kita, forum juga sebagai tempat untuk keaktifan absensi. Dan jika ada pertanyaan yang sangat mendesak, boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.